Dalam beberapa dekade terakhir, polusi udara menjadi salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh kota-kota besar di seluruh dunia. Sebagai dampak dari pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi yang tidak terencana, dan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, kualitas udara di banyak daerah perkotaan semakin memburuk. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai solusi telah diusulkan yang mencakup investasi dalam infrastruktur transportasi umum, promosi kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif, pengembangan fasilitas untuk bersepeda dan berjalan kaki, serta implementasi sistem manajemen lalu lintas yang cerdas dan penetapan harga kemacetan. Investasi dalam infrastruktur transportasi umum menjadi langkah awal yang krusial. Dalam banyak kasus, sistem transportasi umum yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembangunan dan modernisasi sistem kereta api, bus, tram, dan moda transportasi massal lainnya sangat diperlukan. Dengan merencanakan jaringan yang terintegrasi serta meningkatkan frekuensi dan kapasitas layanan, diharapkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat pun meningkat. Misalnya, jika sebuah kota memiliki jaringan bus yang tidak teratur dan tidak mencakup area-area yang dibutuhkan, masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya meningkatkan kemacetan dan polusi udara. Namun, investasi dalam infrastruktur transportasi umum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Meskipun demikian, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dari investasi ini patut diperhitungkan. Pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta peningkatan mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses ke kendaraan pribadi adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Selain itu, sistem transportasi umum yang efisien dapat menarik lebih banyak pengguna, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan berkontribusi pada penurunan polusi udara. Selain investasi dalam transportasi umum, promosi kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif juga menjadi bagian penting dalam usaha mengurangi polusi udara. Kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang selama operasionalnya menawarkan solusi yang menjanjikan. Untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan ini, pemerintah dapat memberikan insentif seperti subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan penyediaan infrastruktur pengisian daya. Walaupun tantangan harga masih menjadi kendala, terutama di negara-negara berkembang, keuntungan substansial seperti pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan peningkatan inovasi teknologi dapat menjadi pendorong utama untuk peralihan ini. Di samping itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung bersepeda dan berjalan kaki juga tak kalah penting. Masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih bersih akan menjadi hasil dari investasi ini. Jalur sepeda yang aman dan trotoar yang ramah pejalan kaki menciptakan lingkungan perkotaan yang ideal untuk mobilitas aktif. Ketika masyarakat merasa aman untuk bersepeda dan berjalan kaki, mereka cenderung beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perubahan ini membutuhkan perencanaan yang matang dan edukasi untuk membangun budaya bersepeda dan berjalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan kampanye edukasi yang menjelaskan manfaat bersepeda dan berjalan kaki, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas ini. Misalnya, pelatihan tentang keselamatan berkendara bagi pesepeda dan pejalan kaki, serta penyediaan tempat parkir sepeda yang aman dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Terakhir, implementasi sistem manajemen lalu lintas yang cerdas dan penetapan harga kemacetan bisa secara signifikan mengurangi kemacetan di area-area padat. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, kita dapat mengurangi waktu yang dihabiskan di jalan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
Misalnya, sistem manajemen lalu lintas yang menggunakan sensor dan data real time dapat membantu mengatur lampu, lalu lintas, dan mengarahkan kendaraan ke rute yang lebih efisien. Selain itu, penetapan harga kemacetan yang mengenakan biaya bagi kendaraan yang memasuki area tertentu pada jam sibuk dapat mendorong orang untuk mempertimbangkan alternatif transportasi lainnya. Meskipun terdapat tantangan dalam hal investasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini, pendekatan yang transparan dan adil serta komunikasi yang efektif dapat memperkuat penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap inisiatif yang diusulkan. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang manfaat dan tujuan kebijakan, masyarakat akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dan mendukung langkah-langkah yang diambil. Dengan mengintegrasikan semua solusi ini, kita dapat berharap menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Setiap langkah yang diambil, baik itu dalam bentuk investasi, promosi, pengembangan, atau implementasi kebijakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi ini. Dalam konteks yang lebih luas, solusi-solusi ini juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Misalnya, dengan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, kita dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh polusi udara. Dengan memberikan mereka akses ke moda transportasi yang lebih baik, kita tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke tempat kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, mereka akan lebih mampu berkontribusi pada perekonomian kota. Selain itu, promosi kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi hijau. Dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan ramah lingkungan, industri otomotif akan beradaptasi dan berinovasi, menciptakan peluang kerja di bidang penelitian dan pengembangan, produksi, serta infrastruktur pengisian daya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon secara keseluruhan. Pengembangan infrastruktur untuk bersepeda dan berjalan kaki juga memiliki dampak sosial yang positif. Ketika masyarakat mulai bersepeda dan berjalan kaki, mereka akan lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan komunitas mereka. Hal ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan membangun rasa kebersamaan di antara warga kota. Dengan menciptakan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, kita juga dapat mendorong kegiatan sosial dan budaya yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat. Dengan demikian, solusi untuk mengatasi polusi udara perkotaan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju kota yang lebih bersih, kita perlu mengingat bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang konsisten. Namun, dengan upaya yang terkoordinasi dan dukungan dari semua pihak, kita dapat mewujudkan visi kota yang bebas dari polusi udara, di mana masyarakat dapat hidup dengan sehat dan sejahtera. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa kita semua memiliki peran dalam mengatasi polusi udara. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, baik itu memilih untuk menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau mendukung kebijakan ramah lingkungan, dapat memberikan dampak yang besar. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari bersama-sama membangun kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk semua.